puja syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Ahlan wa sahlan bihudurikum nang waktu insyaallah penuh berkah itu. Tetap dalam job MBM yaitu mengadakan forum Bahsul Masail yang seperti ini Tentang hak atau sudah ya, untuk jawaban ataupun langsung dengan hukumnya, karena orang di foto belum tentu ida. Teman saya ini tujuan selfie toh, banyak yang ngomong. Kemudian kan wahid minha itu termasuk doa. Semisal doakan dari rumahnya, masa dikatakan tak bisa mengumpulkan. Makanya saya di sini bukan menjaga kelemut, akan tetapi nanti bila dari musyawirin yang lain ada bantuan kibar dari sini, saya sudah. taswir yang berstatus ikdam ada surah termasuk hak atau tidak? Silakan. haknya siapa maksudnya? Enggak nyambung. Ada pengambilan foto di halaman Facebook atau seperti apa? Oh iya. Oh enggak ini kalau masalah hukum toba Ibnu Hajar sudah membahas. Oke, saya sepakat. Tapi apa sekarang yang membahas fotografi itu bukan ulama? mana pada Olah emak, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boy, Kadinto. kenapa Opik nih boy? Opi Kadinto organisasi pejuang Islam. Kasih. Opi Kadinto organisasi pelajar Islam. Kenapa Opik nih kasih? Jadi OPK Dinto arupa singkatan dari Organisasi Pelajar Islam Kedungdung sekitar. Berarti sampean dari Kedungdung sih. Asli, tapi artinya nikah bani asli Kedungdungnya. Tapi tereng OPK Dinto pada huruf SAE terakhir kadisang. Jadi termasuk juga Sekitar. sekitar engki dan nikah. Artinya nikah termasuk dari robotan. Jadi abang ngadek jam sekali Dinto. Engki artinya termasuk dari Teleman. Jadi saya lemah. Engki sekali. Masuk Teporo nih kan? Masuk Teporo Koboro Cemur. Teporo ber. Engki. Sip nih. Opik, organisasi pelajar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan kali ini alhamdulillah Al-Fakir bisa berjumpa lagi dengan hadirin sekalian yang senantiasa masih mengikuti dan berpartisipasi dengan cara mengikuti channel Darut Tauhid Injilan. Pada kesempatan kali ini saya Al-Fakir alhamdulillah dengan izin dan rahmat Allah telah bisa mengadakan forum Bahsul Masail perdana di Pondok Pesantren Darut Tauhid Injilan ini. Dalam acara Bahsul Masail kali ini, tema yang diusung yaitu bela sungkawa di era milenial, yaitu banyak kita temukan ucapan bela sungkawa. Ada cara mengucapkannya secara natural, yaitu langsung seseorang berhadapan kepada
keluarga dari orang yang meninggal itu cara ucapan bela sungkawa secara langsung, yaitu natural, dan juga ada yang cara mengucapkannya atau mengungkapkan rasa bela sungkawanya dengan cara menggunakan atau memanfaatkan mediator canggih pada zaman kali ini, khususnya yaitu sering kita temukan ucapan bela sungkawa melalui sosmed, sosial media atau di dunia maya. Oleh karena itu, kami beserta panitia mengangkat tema ini karena dianggap tema ini adalah tema yang kekinian dan yang sudah semarak kita temukan di zaman seperti sekarang ini atau di era yang sekarang ini. Cara ungkapan bela sungkawa yang sering kita temukan di sosial media yaitu seringkali ada bentuk pamflet yang tertuliskan, yaitu ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekaligus dalam pamflet tersebut ada foto dari orang yang meninggal, dan juga ada ucapan doa kepada orang yang meninggal seperti Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, tergantung kalau mayatnya laki-laki dan mayatnya perempuan. Karena sedemikian rupa bentuk ungkapan rasa bela sungkawa, jadi panitia mengangkatnya dengan ada beberapa substansial pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana hukum mengambil dan mengupload foto orang yang sudah meninggal dengan tujuan mengungkapkan rasa bela sungkawa dan juga mendoakan orang yang meninggal tersebut. Dan sub yang kedua yaitu apakah pembuatan pamflet atau penguploadan pamflet itu bisa mendapatkan pahala dan juga bisakah menggugurkan kesunahan takziah. Dan yang ketiga, bagaimana hukum ketika ada YouTuber yang meliput atau merekam ritual tajhizul mayyit dalam acara pemakaman mayat itu sendiri. Dan ini sering terjadi biasanya. Langsung saja di sini Al-Fakir ingin menjelaskan jawaban atau hasil dari forum Bahsul Masail OPIK mengenai hal ini. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana hukum mengambil dan mengupload foto orang meninggal dengan tujuan seperti itu? Di sini jawabannya, pertama, mengambil foto orang yang meninggal ini terperinci ketika foto yang diambil itu foto dalam keadaan sebelum meninggal mayat tersebut, maka hukumnya itu mengambilnya boleh ketika ada keyakinan atau ada dugaan kuat bahwasanya mayat tersebut sebelum meninggalnya rela untuk fotonya diambil dan disebar luaskan. Adapun pengambilan foto atau memotret orang yang sudah meninggal ini hukumnya terperinci juga. Ketika foto orang yang meninggal itu dalam keadaan atau posisi yang layak, yang tidak menampakkan aib bagi orang yang meninggal, maka itu hukumnya boleh. Namun ketika ada hal yang tidak layak atau hal yang menampakkan hal buruk kepada mayat, maka itu tidak diperbolehkan. Sedangkan hukum mengupload foto orang yang meninggal ini hukumnya ketika memang dari awal itu tidak ada dugaan izin atau mengambil dalam keadaan foto mayat yang belum yang
foto dalam keadaan sebelum meninggalnya ketika tidak ada izin atau tidak ada dugaan izin, maka itu hukumnya menguploadnya itu tidak diperbolehkan. Namun ketika ada dugaan atau keyakinan ada izin, seperti biasanya kita sering ketahui, yaitu banyak beberapa foto diupload di media sosial oleh pemilik foto itu sendiri, dan ini adalah ada indikator atau indikasi bahwasanya foto itu ada kerelaan dari pemilik foto itu untuk disebarluaskan di media sosial, maka itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan untuk diuploadnya. Yang penting gambar dari foto itu sendiri adalah gambar foto yang layak, artinya tidak yang menjaga kesopanan semacam itu. Adapun foto yang diupload ketika foto pasca orang itu meninggal, artinya dia memfotonya dalam keadaan mayat itu meninggal, dalam keadaan orang itu sudah meninggal atau berbentuk mayat, jenazah, maka itu hukumnya terperinci juga. Ketika dalam menguploadnya itu tidak ada unsur menodai kehormatan mayat tersebut, maka itu hukumnya boleh. Namun ketika di situ ada unsur menodai kehormatan mayat atau hadku hurmatil mayyit, maka itu hukumnya tidak diperbolehkan. Bentuk di situ ada bentuk menodai kehormatan mayat, seperti ketika dalam gambar mayat yang diambil atau dipotret ketika meninggal ada tanda-tanda buruk atau ada tanda-tanda mayat tersebut adalah orang yang buruk, seperti mungkin raut mukanya itu cemberut dan semacamnya seperti itu. Dan ketika tidak ada foto tersebut tidak ada unsur menodai kehormatan mayat, maka itu diperbolehkan. Bahkan bisa menjadi sunnah hukumnya ketika gambar mayat yang diambil tersebut ada tanda-tanda mayat itu termasuk orang yang baik atau orang yang soleh. Karena dalam kitab fikih itu dijelaskan bahwa hal semacam itu, kenapa ketika ada tanda-tanda kebaikan itu kok disuruh disebarluaskan? Karena agar menarik orang lain untuk mendoakan kepada mayat tersebut. Ini mengenai jawaban dari pertanyaan yang pertama. Namun ada catatan penting dalam hasil atau rumusan dari permasalahan dari jawaban yang pertama ini, yaitu ketika ada pihak keluarga dari orang meninggal tersebut tidak merelakan foto keluarganya yang meninggal itu diupload di media sosial. Nah, ini adalah termasuk dijadikan catatan dalam kesempatan ini, karena untuk jawaban hukumnya bagaimana mengupload ketika uploadan itu fotonya sudah layak namun masih ada pihak keluarga yang tidak merelakan foto itu diupload. Maka sementara ini para musyawirin itu tidak menemukan jawaban hukumnya atau tidak menemukan ibaratnya, sehingga ini masih ditangguhkan, masih tidak ada jawaban. Namun perlu diingat, karena secara hukum fikihnya ini kesempatan ini tidak bisa menjawab, artinya masih belum bisa menjawab, tapi secara moral, mungkin secara moral dari kami, secara moral itu lebih baik ketika ada pihak keluarga yang tidak merelakan foto keluarganya yang meninggal itu diupload, maka lebih baik jangan diupload karena menjaga moral. Seperti itu. Terlepas hukumnya seperti apa dan kelanjutan hukumnya seperti apa, ini semuanya terlepas dari itu. Cuman menjaga secara moral. Pertanyaan yang kedua yaitu pengiriman pamflet atau penguploadan pamflet
dan menyebarluaskan pamflet itu apakah mendapatkan pahala dan apakah bisa dianggap menggugurkan kesunahan takziah. Dalam hal ini musyawirin sepakat semuanya bahwasanya pengiriman pamflet atau penguploadan dan penyebarluasan itu mendapatkan pahala secara mutlak, mendapatkan pahala karena dalam pamflet itu ada unsur istirja, yaitu pengucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan juga dalam pamflet tersebut ada unsur doa kepada mayat, dan juga ada daya tarik dalam pengiriman tersebut untuk menarik atau berpotensial untuk menarik orang lain yang mengetahui dalam keadaan kabar kematian tersebut mendoakan kepada mayat itu. Lah sekarang yang menjadi pembahasan yang menarik dalam pertanyaan yang kedua yaitu apakah bisa menggugurkan kesunahan takziah. Dalam hal ini telah diputuskan oleh perumus bahwasannya bisa menggugurkan takziah. Ucapan semacam itu, penyebarluasan pamflet atau membuat pamflet dan menyebarkan itu bisa menggugurkan kesunahan takziah apabila ucapan tersebut ditimbulkan dari orang yang tidak bisa atau yang berhalangan langsung menemui kepada ashabul musibah atau keluarga mayat tersebut. Dan ini adalah bisa mendapatkan atau menggugurkan kesunahan takziah ketika itu ucapan tersebut terungkapkan dari orang yang berhalangan menemui langsung ahlul musibah atau keluarga mayat. Dan juga ucapan tersebut, pamflet tersebut sudah bisa sampai kepada sahibul musibah atau keluarga mayat tersebut. Jadi bisa dihukumi menggugurkan kesunahan takziah ketika itu diungkapkan atau terlontarkan dari orang yang berhalangan menemui langsung keluarga mayat, dan juga pamflet tersebut sudah sampai atau sudah dilihat langsung oleh keluarga mayat itu atau keluarga jenazah orang meninggal tersebut. Ini adalah hasil dari forum Bahsul Masail organisasi pelajar Islam Kedungdung dan sekitar. Adapun pertanyaan yang ketiga dalam hal ini itu tidak sampai dibahas mengingat waktu sudah selesai. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami pribadi dan juga segenap kru yang bertugas pamit undur diri, namun sebelumnya apabila ada kata atau tingkah yang salah dan kurang berkenan kepada penonton sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum wa arsyadanallahu ila siratim mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.